Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arbi Hamdani akan membawakan presentasi tentang nadar. Pengertian dari nadar, secara bahasa kata nadar berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nadru yang berarti janji atau ikrar. Dalam terminologi syariat Islam, nadar diartikan sebagai janji yang diucapkan oleh seseorang untuk melakukan suatu kebaikan atau ibadah tertentu dengan syarat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajatnya. Nadar bisa berupa kewajiban tertentu yang pada awalnya tidak diwajibkan, tetapi menjadi wajib karena seseorang telah bernadar untuk melakukan nadar tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis nazar. Yang pertama, jenis nazar mutlak, yaitu nazar yang tidak tergantung pada syariat tertentu. Orang yang bernazar ini berniat melakukan suatu perbuatan baik tanpa kaitan dengan tercapainya suatu keinginan. Contohnya adalah seseorang bernazar untuk puasa sunnah tanpa syarat apapun. Yang kedua ada jenis nazar mu'alaq, yaitu nazar bersyarat, nazar yang bergantung pada syariat tertentu. Contohnya, seseorang mengatakan, jika saya sembuh dari penyakit ini, saya akan berpuasa 3 hari. Dalam hal ini, nazar baru wajib dilaksanakan ketika syarat yang ditetapkan, yaitu kesembuhan telah terpenuhi. Yang ketiga ada nazar lajat, yaitu nazar yang dibuat untuk mencegah seseorang dari melakukan suatu perbuatan tertentu. Biasanya nazar ini bertujuan agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang dianggap buruk. Misalnya, seseorang mengatakan, jika saya merokok lagi, saya bernazar akan memberikan sedekah sejumlah tertentu. Yang keempat, yaitu ada nazar tabarur, yaitu nazar yang baik, yaitu nazar yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perbuatan baik seperti beribadah, bersedekah, atau membantu orang lain. Ini merupakan nazar yang dianjurkan oleh agama. Hukum nazar dalam Islam. Nazar adalah ibadah yang hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Namun ketika seseorang telah bernazar, hukum melakukannya menjadi wajib. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, hendaklah ia mentaatinya. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, janganlah ia bermaksiat. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa nazar yang berisi kebaikan wajib ditunaikan, sedangkan nazar yang mengandung keburukan atau kemaksiatan tidak boleh dilaksanakan. Namun Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa nazar ini tidak dapat mengubah takdir atau mendatangkan manfaat tertentu. Sebagai contoh, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya nazar tidak bisa mendekatkan seseorang kepada sesuatu yang tidak ditentukan oleh Allah, melainkan nazar hanya dikeluarkan oleh orang yang kikir. Ini berarti nazar tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar dengan Allah, melainkan sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur yang ikhlas. Syarat sah nazar. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar nazar tersebut dianggap sah menurut syariat Islam. Yang pertama, syaratnya ini adalah harus dewasa dan berakal. Nazar yang dilakukan oleh anak kecil atau orang yang tidak berakal, seperti orang yang tidak waras atau orang gila, ini tidak dianggap sah. Yang kedua, tindakan yang dinadarkan harus mubah. Nadar yang terkait dengan
perbuatan haram atau maksiat itu tidak sah. Misalnya bernadar untuk mencuri atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama, ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga bisa dilaksanakan. Nadar yang tidak mungkin dilaksanakan atau sangat sulit dilakukan tidak wajib dipenuhi. Contohnya seseorang yang bernadar untuk berpuasa selama 10 tahun tanpa henti. Nah, ini tidak sah karena melampaui batas kemampuan manusia. Yang keempat, ini syaratnya mengandung amal baik. Nadar harus berupa amal ibadah yang perbuatan baik yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan nadar. Setelah seseorang bernadar dan syarat-syarat nadarnya terpenuhi, ia wajib menunaikan nadar tersebut, yang artinya harus melaksanakan nadar tersebut. Jika seseorang tidak mampu melaksanakannya karena suatu halangan, maka ia wajib membayar kafarat atau denda, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89, yang artinya maka kafarat atau dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukannya, maka ia harus berpuasa selama 3 hari. Kafarat ini berlaku jika seseorang tidak dapat memenuhi nadarnya secara langsung. Pengaruh nadar dalam ekonomi. Nadar dapat memberikan beberapa pengaruh terhadap aspek ekonomi, baik secara individu maupun masyarakat. Berikut beberapa pengaruhnya. Yang pertama, pengelolaan keuangan pribadi. Nadar mendorong individu untuk lebih terencana dalam mengelola keuangan, terutama jika nadar tersebut terkait dengan harta benda, seperti janji bersedekah atau memberi bantuan seseorang. Mungkin akan lebih disiplin menabung atau mengolasikan dana tersebut untuk memenuhi nadarnya. Yang kedua, ini pengaruh distribusi kekayaan. Nadar yang berwujud sedekah atau amal memiliki efek positif dalam distribusi kekayaan. Kekayaan yang dimiliki seseorang dapat dialirkan ke masyarakat yang membutuhkan, sehingga memperbaiki keseimbangan ekonomi dan membantu golongan yang kurang mampu. Yang ketiga, peningkatan kegiatan amal sosial. Orang yang bernadar seringkali menjanjikan amal sosial, seperti membangun fasilitas umum, memberikan bantuan pada lembaga pendidikan, atau menyantuni anak yatim. Ini mendorong pergerakan ekonomi di sektor-sektor tertentu, seperti pembangunan atau layanan sosial. Yang keempat, ini ada pengaruh motivasi produktivitas. Dalam beberapa kasus, nadar ini bisa menjadi pendorong bagi seseorang untuk bekerja lebih keras atau mencari rezeki lebih banyak, atau agar mampu melaksanakan janji yang telah dibuat. Hal ini bisa meningkatkan produktivitas atau efisiensi kerja. Yang kelima, ada efek pada konsumsi dan investasi. Nadar bisa mempengaruhi perilaku konsumsi dan investasi seseorang. Misalnya, seseorang yang hidup bernadar mungkin menahan diri dari konsumsi barang-barang yang tidak penting dan lebih fokus pada kegiatan yang memiliki dampak jangka panjang, seperti investasi dalam kegiatan amal atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.